Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai khamir dengan PowerPoint berjudul Perbandingan Pemanfaatan Khamir Saccharomyces cerevisiae, Yarovia lipolytica, dan Lactantia thermotolerans dalam produksi asam laktat, asam suksinat, dan asam citrat bernilai tambah di industri biokimia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Nur Faiza dengan NPM 24138 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Raisya Endinia dengan NPM 24146. Perkenalkan, saya Zatul Amalia, NPM 24153. Perkenalkan, saya Muhammad Bilal Ibrahim Ibrahim, NPM 24164. Perkenalkan, nama saya Radika Ramadan Aulia, NPM 24176. Dan Baik, sebelumnya kita mulai dari membahas latar belakang. Di industri bioteknologi, pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan berbagai produk bernilai tambah itu sudah sangat banyak digunakan. Salah satu mikroorganisme yang penting dan banyak digunakan yakni salah satunya adalah khamir atau yang biasa disebut dengan yeast. Khamir ini banyak digunakan dalam proses terutamanya fermentasi industri. Beberapa asam organik yang penting yang dapat diproduksi oleh khamir ini yakni ada asam laktat, asam suksinat, dan asam citrat. Asam-asam organik tersebut banyak dimanfaatkan dalam industri pangan, farmasi, dan kimia. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam PowerPoint ini yang pertama yakni apa jenis dan sifat khamir yang dimanfaatkan dalam industri produksi asam organik, dan yang kedua bagaimana peran positif khamir dalam bidang industri biokimia. Yang ketiga yakni bagaimana perbedaan jalur metabolisme khamir dalam produksi asam laktat, asam suksinat, dan asam citrat. Keempat, apa perbedaan kondisi fermentasi dan faktor operasional pada produksi masing-masing asam organik. Dan yang terakhir yakni bagaimana perbandingan yield, produktivitas, dan efisiensi proses dari ketiga asam organik tersebut. Adapun tujuan dari review ini adalah yang pertama, menjelaskan jenis dan sifat khamir yang digunakan dalam industri. Yang kedua, menguraikan peran positif khamir dalam bidang industri. Yang ketiga, menganalisis jalur metabolisme khamir dalam produksi berbagai asam organik bernilai tambah. Yang keempat, membandingkan kondisi fermentasi dan parameter operasional pada masing-masing proses produksi. Dan yang kelima, mengevaluasi perbedaan kinerja proses berdasarkan yield, produktivitas, dan efisiensi. Dari tujuan tersebut didapatkan beberapa manfaat yang akan diperoleh. Yang pertama, memberikan pemahaman komprehensif mengenai jenis khamir dan perannya dalam produksi asam organik industri. Yang kedua, menjadi referensi akademik dalam analisis komparatif berbasis jurnal ilmiah. Yang ketiga, mendukung pengembangan proses fermentasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang keempat, memberikan gambaran strategis bagi pengembangan industri berbasis bioteknologi di masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan wawasan mengenai potensi khamir sebagai mikroorganisme unggulan dalam produksi nyawa bernilai tambah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari tujuan dan manfaat tersebut, kita kenalan lebih dulu apa itu khamir. Khamir merupakan mikroorganisme uniseluler yang termasuk dalam kelompok fungi dan memiliki peran penting dalam berbagai proses fermentasi. Secara umum, khamir memiliki beberapa sifat penting, diantaranya khamir dapat tumbuh dengan cepat, mudah beradaptasi di lingkungan, serta mampu bekerja pada kondisi aerob maupun anaerob. Nah, untuk peran khamir dalam bidang industri sendiri, di sini ada yang pertama ada industri pangan dan minuman, di mana khamir seperti Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam pembuatan roti, bir, dan wine. Khususnya kalau dalam roti, khamir itu berperan menghasilkan CO2 yang membuat adonan mengembang serta mengubah gula menjadi etanol dan senyawa berasa. Yang kedua, di industri farmasi dan bioteknologi, khamir dimanfaatkan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi seperti protein rekombinan dan vaksin. Nah, selain itu, jenis lain seperti Pichia pastoris yang digunakan dalam produksi insulin, hormon, dan senyawa bioaktif lainnya. Dan yang ketiga, pada industri kimia, khususnya produksi asam organik, khamir berperan memproduksi asam organik bernilai tinggi seperti asam sitrat, asam laktat, dan suksinat, di mana produk ini banyak digunakan dalam bioplastik, pelarut, dan berbagai bahan kimia ramah lingkungan lainnya.
sehingga prosesnya lebih berkelanjutan dibandingkan metode konvensional lainnya. Baik, selanjutnya merupakan proses produksi dari asam laktat. Nah, proses produksi asam laktat sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu persiapan substrat, fermentasi dalam bioreaktor, pemisahan biomasa, pemurnian asam laktat, dan aplikasi pada produk akhir. Pada tahap awal dilakukan persiapan bahan baku berupa glukosa dan molase dengan konsentrasi sekitar 100 hingga 150 gram per liter. Selanjutnya dilakukan penambahan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya campuran masuk ke tangki penyiapan sebelum dilakukan sterilisasi untuk memastikan kondisi bebas kontaminasi. Setelah sterilisasi, substrat masuk ke dalam bioreaktor tangki berpengadu dengan mode feed batch. Kondisi operasi yaitu dengan suhu 30-35 derajat Celcius, pH 5-6 dengan kondisi mikroaerob. Selama proses terjadi pengadukan untuk homogenisasi dan pH dikontrol otomatis dengan penambahan CaCO3 atau NaOH. Setelah fermentasi selesai, campuran hasil fermentasi diproses dengan sentrifugasi untuk memisahkan biomasa, yeast atau bakteri dari larutan produk. Hasilnya akan didapatkan biomasa yang dapat di-recycle atau dibuang, dan larutan produk mengandung asam laktat. Selanjutnya, tahap pemurnian dilakukan melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu esterifikasi, misalnya dengan etanol. Yang kedua, hidrolisis untuk mengembalikan asam laktat. Yang ketiga, distilasi untuk meningkatkan kemurnian. Pada tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan asam laktat dengan kualitas tinggi. Asam laktat hasil pemurnian memiliki berbagai aplikasi antara lain pada industri pangan yaitu sebagai pengawet dan pengatur keasaman, industri farmasi sebagai bahan aktif atau pendukung, dan industri polimer sebagai bahan baku bioplastik. Selanjutnya, proses produksi asam suksinat. Dalam produksi asam suksinat ini terbagi dalam 4 bagian yang besar. Yang pertama yaitu upstream processing, bioreaktor, downstream process, dan final product. Dalam tahap pertama, upstream processing, bahan baku glukosa atau glycerol disiapkan dalam tangki persiapan substrat dengan konsentrasi awal sebesar 30-40 gram per liter. Kemudian dicampurkan dengan inokulum Y. lipolytica pada kondisi suhu ruang sebelum diumpan ke bioreaktor. Pada tahap kedua, di bioreaktor terjadi proses fermentasi, yaitu tepatnya pada fed batch. Proses berlangsung di dalam fed batch bioreaktor dengan pengumpanan substrat secara bertahap. Kondisi operasi ini dijaga ketat pada suhu 28-30 derajat Celcius dengan pH sebesar 5,5 sampai 6 pH-nya. Dengan menggunakan larutan NaOH serta suplai CO2 sebesar 5-10% volume per melalui aliran gas. Aerasi dikendalikan pada kondisi mikroaerob dengan dissolved oksigen sebesar 5-20% saturasi untuk mengoptimalkan jalur oksidatif dan reduktif TCA dalam pembentukan asam suksinat. Selanjutnya, tahap ketiga, downstream processing, yaitu diawali dengan pemisahan sel menggunakan centrifuge atau membrane separator. Filter kemudian masuk ke tangki presipitasi, di mana ditambahkan CaOH2 untuk mengendapkan asam suksinat sebagai garam kalsium suksinat. Endapan lalu diasamkan kembali menggunakan H2SO4 dalam tangki reaktor pengasaman, menghasilkan asam suksinat bebas. Dan juga gipsum sebagai limbah samping. Campuran kemudian melewati filter press untuk memisahkan gipsum yang dilanjutkan dengan pemurnian menggunakan kolom resin penukar ion. Lanjutnya tahap keempat, yaitu final product, di mana larutan asam suksinat murni masuk ke unit kristalisasi dan pengeringan, menghasilkan 2 grade produk akhir, yaitu asam suksinat kelas teknis untuk kebutuhan industri dan asam suksinat kelas pangan untuk memenuhi standar aplikasi makanan dan farmasi. Selanjutnya yaitu ada proses produksi asam sitrat. Di sini
menggunakan khamir yaitu Y. lipolitika. Dari sini ada beberapa bagian, yaitu ada hulu atau media, proses fermentasi, dan hilir atau pemanenan dan pemurnian. Nah, proses produksi asam sitrat dilakukan dengan kondisi aerob penuh menggunakan fermentor berpengaduk dengan sistem aerasi intensif, sekitar 1-2 ppm. Media fermentasi dirancang dengan rasio C/N tinggi dan kadar mangan rendah untuk menginduksi akumulasi sitrat. Glukosa atau molase digunakan sebagai substrat pada konsentrasi tinggi, yaitu sekitar 150 hingga 200 gram per liter dengan feed batch. Suhu dipertahankan pada 28-30 derajat dengan pH dikontrol pada 3,5 hingga 5. Nah, selanjutnya setelah fermentasi sekitar 96-144 jam, biomasa dipisahkan, kemudian asam sitrat dipresipitasi atau diendapkan sebagai kalsium sitrat dengan penambahan CaOH2, lalu dikonversi kembali menjadi asam bebas dengan H2SO4. Selanjutnya, produk dimurnikan lebih lanjut dengan karbon aktif dan resin penukar ion untuk menghasilkan asam sitrat dengan kemurnian lebih dari 99,5% sesuai standar Food Chemical Codex atau VCC. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pH fermentasi, di mana pH ini sangat penting dikarenakan penumpukan asam menurunkan pH dan dapat menghambat enzim serta pertumbuhan sel. Khamir lebih tahan pH rendah dibandingkan bakteri, di mana pH optimal asam laktat berada pada 5-6,5 dan asam suksinat berada pada 5,5-6,5 dan asam sitrat sekitar 3. Kemudian yang kedua yaitu suhu. Suhu optimum berbeda tiap khamir, di mana contohnya Escherichiae yaitu pada 28-37 derajat Celcius, kemudian lipolitika pada 28-30 derajat Celcius, dan termotolerans hingga 45 derajat Celcius. Suhu lebih tinggi meningkatkan laju reaksi, tetapi akan menurunkan stabilitas enzim. Yang ketiga, aerasi dan oksigen, di mana kebutuhan oksigen berbeda tiap khamir, di mana asam laktat bersifat anaerob atau mikroaerob, di mana asam suksinat mikroaerob dan ditambahkan dengan CO2, dan asam sitrat aerasi tinggi, di mana pengaturan aliran udara dan agitasi penting untuk transfer oksigen optimal. Terakhir yang keempat yaitu konsentrasi dan jenis substrat, di mana substrat berperan sebagai sumber nutrisi bagi khamir. Konsentrasi terlalu rendah akan membatasi pertumbuhan, sedangkan terlalu tinggi dapat menyebabkan inhibisi osmotik, di mana konsentrasi yang tepat akan meningkatkan produktivitas dari fermentasi. Baik, kiranya sekian yang dapat kami paparkan mengenai khamir. Kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kesalahan dari kami selama pemaparan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.